Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang soleh-soleha, kembali kita bertemu di materi pelajaran fikih. Semoga kalian tetap sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pelajaran walau pelajaran hanya melalui video. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa sebelum belajar. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang makanan halal, maka materi kita pada pelajaran kali ini adalah tentang makanan haram. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, diharapkan setelah kalian nanti mengikuti materi ini, kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian makanan haram dengan benar, dan yang kedua kalian mampu menganalisis ketentuan macam-macam makanan haram dengan benar. Sebelum kita memasuki materi, coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Pasti kalian sudah bisa menjelaskan tentang makanan ini. Ya, ini makanan haram kan? Tapi apa sih sebenarnya pengertian makanan haram itu dan apa saja jenis-jenisnya? Kata makanan haram terdiri dari dua suku kata, yaitu makanan dan haram. Kata haram berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Jadi pengertian dari makanan haram adalah sesuatu atau makanan yang dilarang oleh agama Islam untuk dikonsumsi, dan bila tetap dikonsumsi maka pelakunya berdosa. Secara garis besar, makanan haram terbagi menjadi dua macam. Yang pertama haram aini atau haram lidzatihi, dan yang kedua haram sababi atau haram li ghairihi. Makanan haram dikatakan haram aini atau haram lidzatihi karena benda dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Artinya walaupun diproses secara syariat tetap hukumnya haram. Makanan haram aini berasal dari tiga sumber. Yang pertama sumber hewani, yaitu makanan yang berasal dari daging hewan seperti misalnya daging babi, daging anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah dan lain-lain sebagainya. Yang kedua sumber nabati, yaitu makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti daun ganja, kecubung, daun yang beracun dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga bersumber dari perut bumi, yaitu barang-barang tambang yang apabila dimakan akan berbahaya bagi tubuh seperti misalnya timah, aspal, logam dan lain-lain sebagainya. Macam makanan haram yang kedua yaitu haram sababi atau haram li ghairihi, yaitu makanan yang benda makanan tersebut pada dasarnya hukumnya halal, namun berubah menjadi haram karena adanya sebab-sebab yang menjadikannya haram. Sebab-sebab itu misalnya karena diperoleh dari usaha zalim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok dan lain-lain sebagainya. Kemudian diperoleh dari cara haram seperti judi, taruhan, togel, riba dan lain-lain sebagainya. Atau diperoleh dari hasil usaha haram seperti misalnya hasil dari menjual minuman keras, kemudian hasil penjualannya itu dibelikan makanan halal, maka makanan yang dibeli tadi itu menjadi haram karena dibeli dari hasil usaha yang haram. Atau karena diolah atau diproses tidak sesuai dengan syariat, misalnya daging sapi digoreng dengan minyak babi, atau misalnya sapi disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya menjadi bangkai dan haram dimakan.
Jadi jenis-jenis makanan yang masuk kategori haram diantaranya adalah yang pertama tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 3, yaitu yang pertama bangkai hewan, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, maka hukumnya halal dimakan. Yang kedua, darah, baik darah dari hewan halal maupun darah dari hewan haram, kecuali hati dan limpa, maka hukumnya halal. Darah yang dibekukan mirip seperti hati yang disebut dengan saren, hukumnya tetap haram meskipun sudah dimasak. Yang ketiga, daging babi. Keempat, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Dan yang kelima, hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas tanpa sempat disembelih. Dan yang terakhir, yang keenam, hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua makanan atau daging hewan yang keji, kotor dan menjijikan seperti belatung, kalajengking, kutu, kecoa, tikus, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah makanan yang membahayakan bagi jiwa, raga, akal, akhlak, dan akidah. Misalnya narkotika, makanan yang beracun, dan makanan basi. Yang keempat, anggota badan hewan yang dipotong dari hewan yang masih hidup diharamkan karena termasuk bangkai. Dan yang kelima adalah makanan yang diperoleh melalui jalan haram, seperti diperoleh dari hasil judi, togel, korupsi, menjamret, menipu, riba, dan lain-lain sebagainya. Sekian materi kita pada kali ini, dan untuk lebih memahami dan mendalami materi tentang pengertian makanan haram dan macam-macam makanan haram, silakan kalian buka modul fikih kalian. Silahkan dipelajari pada halaman 7 sampai dengan halaman 9. Terima kasih telah mengikuti materi pembelajaran ini, dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan memasuki materi tentang menjauhi makanan haram, akibat mengkonsumsi makanan haram, dan hikmah menjauhi makanan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.